ya data-data apa istilah informasi-informasi pendukung buat mengungkap Yoga dan Ratih mereka orang tua Yasmin ya. Tapi Oke, Mas, tanggapannya nih tentang ada anggota DPR yang bicara tentang naturalisasi di kubu Timnas, katanya pengennya itu Kevin Dix itu untuk yang terakhir kali dia pengennya anak pemain lokal lah negeri sendiri gitu yang untuk Timnas gitu kan. Seperti apa Bang tanggapannya Bang? Ya menurut saya sih malah harus seperti itu karena kita harus lebih mendidik dari mulai yang anak muda-muda kita kan banyak juga yang berbakat, kenapa harus dari naturalisasi gitu loh. Padahal kan dari anak muda kita juga banyak banget yang berbakat. Harusnya lebih lebih dipandang lagi, lebih difokuskan lagi ke anak-anak bangsa kita sendiri gitu loh. Agar anak bangsa-bangsa kita juga diakui di negara lain gitu loh. Menurut saya sih harus itu. Tapi kan naturalisasi itu juga maksudnya mereka juga punya darah Indonesia, maksudnya orang tuanya ada darah Indonesia, terus mereka keturunan Indonesia, itu seperti apa Bang? Kan mereka punya hak juga itu. Betul memang punya hak, tapi kan yang akan lebih cinta tanah air itu dari warga kita sendiri. Nah, gitu loh. Anak muda dari Indonesia itu sendiri gitu loh. Banyak kok yang dari daerah-daerah yang berpotensi menjadi pemain sepak bola dunia banyak. Cuman kita saja yang tidak mengetahui dan tidak melirik mereka itu gitu loh. Ya. Ini ngelihat si ibu tersebut anggota DPR dibully sama netizen, diserang karena banyak yang kontra kepada dia, seperti apa Bang mungkin Bang? Ya harusnya kita juga harus sadari gitu loh gimana kita mau maju anak-anak muda kita gitu kalau orang lain juga ikut meskipun mereka ada darah Indonesia gitu loh. Tapi kan kita yang dari daerah-daerah juga pasti kita tahu lah banyak yang berpotensi, banyak yang memiliki skill-skill bola yang lebih baik. Akan tetapi dari mungkin biaya atau mungkin dari transportasi mereka yang tidak bisa membuat mereka itu ke kota-kota yang lebih besar untuk mereka menjadi maju gitu loh. Tidak ada supporting dari kepala daerah mereka di setiap daerah masing-masing mungkin. Seperti itu. Sip. Oke. ya, Tanggapannya nih tentang adegan hari ini seperti apa mungkin? yang di take hari ini. Ya. Ya, yang di take hari ini masih kisaran menginvestigasi soal ya data-data apa istilah informasi-informasi pendukung buat mengungkap Yoga dan Ratih mereka orang tua Yasmin ya. Tapi akhirnya jadi berentet nih. Akhirnya berentet ke mencari apa sih namanya soal. Nah sekarang udah lebih ke ini mau pengahlian ahli waris. Pengalihan ahli waris, Baskara udah lebih sekarang fokus bahwa bukan ahli waris, kalau ini istilahnya harta milik perusahaan Cakradinata semuanya mau dioper ke Yasmin. Tapi di samping itu soal harta pribadinya ini Baskara udah mulai berpikir dan udah mulai menentukan bahwa ini nggak apa-apa di spill, nggak apa-apa di spill. Oh ya, udah mulai berpikir untuk mencoret nama Ajeng dari daftar ahli waris dan itu akan menyerahkan ke Sandra. Sandra itu adalah figur orang perempuan yang pernah sangat dekat dengan Baskara di saat 26 tahun yang lalu. Jadi selingkuhannya Baskara lah. Kenapa Ajeng dicoret dari daftar yang akan menjadi ahli waris nih? Ya ini udah lebih ke egonya Baskara sih, karena memang dasarnya Baskara itu melangsungkan pernikahannya selama berapa puluh tahun ya, 26 tahun ini lah ya.
26 tahun ini dengan menghasilkan anak 2 orang plus 1 adopsinya Romeo, itu ya tidak berdasarkan cinta. Itu mereka menikah dulu memang berdasarkan hubungan bisnis. Jadi ya akhirnya mereka ribut terus dan sampai akhirnya kan Baskara udah makin tahu bahwa memang otak atau dalang di balik upaya pembunuhan Romeo, di balik pembunuhan Yoga dan Rati, orang tuanya Yasmin, pokoknya semua lah, pokoknya jelek-jelek itu dalangnya Ajang. Nah itu membuat makin final pikirannya Baskara untuk enggak lah, ini bukan dia nih orang yang harus mendapatkan jatah hak ahli warisnya. Om, tentang trailer yang sudah lihat sendiri seperti apa Om? Trailernya ya iya sih, itu lebih ke memperlihatkan ya ini jadi kebalik ke sini. Romeo itu makin lebih yakin kalau ternyata bapaknya tuh Baskara adalah otak di balik pembunuhan Yoga dan Rati. Sebenarnya di satu sisi kan Baskara sebenarnya udah mengambil kesimpulan semua. Siapa pembunuhnya karena udah ketemu semua. Alat-alat buktinya, informasi-informasinya dicari sama Baskara dalam waktu kayaknya cuma sehari atau 2 hari gitu. Udah ketemu semua. Tapi mungkin ini yang Romeo sama Yasmin belum tahu. Gitu. Mungkin greget penontonnya seperti apa mungkin Om? Itu kan ada yang bilang katanya ini ceritanya muter-muter, terus ada yang bilang ini seru juga nih, makin menarik gitu Om. Iya makin menariknya karena sebenarnya sekarang sih kecepatan ceritanya udah makin lebih cepet ya. Lebih cepet dan kebetulan memang di bawah kendalinya Baskara tuh. Akhirnya selama beberapa puluh episode akhirnya Baskara cuma dalam waktu mungkin berapa hari, cuman 1-2 episode udah bisa ditemukan semua bukti-bukti tadi. Ya itu sih sebenarnya yang bikin greget dan masih banyak lagi nanti ceritanya habis ini apa gitu. Om, tambahan dong Om. Oke, Om Pras, tanggapannya tentang ada anggota DPR yang mengkritik kebijakan naturalisasi timnas gitu, pengennya Kevin Dix jadi yang terakhir gitu, besok pengennya dia kayak anak dalam negeri aja gitu, pemain lokal mungkin. Istilahnya seperti apa mungkin? Gini ya, kalau saya melihat videonya, pernyataan si ibu itu anggota DPR, maksud saya gini, saya hargai aja pendapatnya. Namanya beliau juga wakil rakyat dan kebetulan di Komisi 10. Komisi 10 itu kan komisi yang salah satunya menangani bidang olahraga ya. Saya sih nggak apa-apa beliau ngomong itu, tapi maksudnya dasarnya apa gitu. Kan kita nih dalam pengembangan olahraga, apakah beliau tahu itu tuh ada grand design, ada medium design dan ada yang short term design. Dan menurut saya yang dilakukan sama Pak Erick Thohir, saya akuin ini memang bagus karena kita bicara bola aja. Mungkin Pak Erick Thohir kalau saya lihat begini, kalau kita mengembangkan kekuatan timnas itu diambil dari liga, mungkin buat Pak Erick, kalau saya berpikir ini akan menjadi PR yang lama dan berbiaya tinggi. Karena beliau itu menjabat jadi ketua PSSI itu kan cuma mungkin 4 atau 5 tahun. Nggak cukup, ini butuh mungkin 3 atau 4 periode masa bakti. Kalau buat saya, artinya 20 tahunan buat start dari hari ini. Saya bukan so tahu, karena ya kebetulan saya juga bergerak, saya mengembangkan olahraga tapi di bidangnya jauh lah lebih kecil pada bola, saya di bidang bela diri. Di situ saya melihat bahwa ini ada satu upaya yang benar, men-triggernya dibalik malah. Jadi kita men-trigger teman-teman saudara-saudara kita sekarang yang lagi berjuang di liga nih untuk ini nih ada panutannya gitu. Ada panutannya untuk bisa duduk di timnas. Jadi akhirnya menurut saya sekarang Liga 1 bagus banget sekarang, well develop banget sejak Sinteyong dan Pak Erick Thohir ini membangun timnas seperti ini. Jadi kalau misalnya balik lagi ke saya suruh nanggepin pendapat ibu itu, dasarnya apa? Beliau apa udah punya skema sebagai orang Komisi 10 punya skema gitu, skema olahraga nasional, pengembangan seperti apa? Kan beliau bilang tuh, banyak tuh di mana? Seperti apa? Pengembangannya udah sejauh apa? Connect nggak sama pembinaan di timnas? Itu sih. Kalau saya lihat sih kayaknya beliau belum punya itu tapi udah ngomong. Cuman saya ngerti, bagusnya hasilnya, oke pakailah yang benar-benar full darahnya Indonesia. Saya ngerti. Tapi kalau kita berbasis cuma nasionalisme, saya rasa itu nggak kuat. Apalagi kalau kita mau bicara ngembangin olahraga. Karena saya paham banget ngembangin olahraga. Jangankan bola, saya ngembangin olahraga yang bela diri aja. Itu sulit sih. Kita mesti bawa pemain kita, atlet-atlet kita, fighter-fighter kita untuk bertanding dulu di luar. Biar dia lihat, akhirnya dia bawa ilmunya itu pulang ke sini. Nah kalau kita kan nggak mungkin, masa kita mau naruh satu squad timnas bawa ke kayak zaman dulu saya masih muda ada namanya Primavera, ada Bareti. Itu mungkin biayanya lebih gede lagi. Main satu musim di Primavera di Bareti.
Mungkin ya sekarang ini cara baru lagi yang dipakai sama ini. Lagi pula udahlah, stop lah. Ini naturalisasi. Mereka semua punya darah Indonesia kok, nggak ada masalah. Dan mereka udah cinta kok sama Indonesia. Bisa dibuktiin kan itu? Apa nggak bisa dibuktiin? Itu sih pertanyaannya. Mantap. Oke, Mas Kenny boleh diceritakan tentang kegiatan syuting hari ini seperti apa mungkin? Kegiatan syuting Iya, tag-nya cerita tentang hari ini. hari ini ya masih tetap ngerjain track cerita yang masih sedang mau dijalanin. Jadi emang rahasia Pak Baskara yang mau kebongkar lah, masih seputaran itu. Trailer hari ini yang mulai ketahuan kalau Heru yang Baskara ya. Hmm. Seperti apa mungkin? Ya semakin banyak bukti yang mengarah ke Pak Baskara, jadi Yasmin sama Romeo juga makin curiga. Kita berdua itu semakin kuat mencurigai kalau Pak Baskara itu sebenarnya yang nyuruh Pak Heru untuk ngebunuh ayahnya Yasmin. Dan Pak Baskara sendiri juga udah menemukan bukti-bukti juga yang mengarah ke Yasmin. Kalau Pak Yasmin ini anaknya Om Yoga, Pak Yoga. Iya, soal sekarang mau kasih warisan Caka Dinata ya Hmm? ke Yasmin seperti apa mungkin? Ya untuk menebus dosa aja sih sebenarnya. Baru itu sih ceritanya. Ada nggak sih benang merah yang mungkin bikin penonton greget pada saat menceritakan trailer itu gitu? Pastilah di situ kan sebenarnya Yasmin sama Romeo sebenarnya salah apa ya salah menduga aja sih. Cuma nanti endingnya seperti apa ya belum tahu karena gue juga nggak mau spoiler. Jadi kita coba ikutin aja penulis mau ngarahnya kemana. Hmm. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton Cinta Yasmin setiap hari jam 19.45 hanya di RCTI. Ya, Hari ini isinya ngapain aja sih syuting hari ini? kayaknya sih Pak Baskara sudah mulai ketahuan kalau dia yang apa namanya, dia yang sudah membunuh ayahnya Yasmin dan di trailer itu juga bisa kita lihat bahwa Pak Baskara itu sangat menyesali perbuatan yang sudah pernah diperbuat di masa lalu gitu. Itu berdampak kepada Pak Baskara yang ngasih warisan ya atau itu? Karena perusahaan Cakra Dinata itu sebenarnya dimiliki oleh ayahnya Yasmin dan itu secara tidak langsung berarti memang akhirnya keluarga Baskara itu memang tidak punya kuasa atas perusahaan Cakra Dinata, itu yang sebenarnya terjadi. Dan untungnya kalau dilihat dari trailer itu Pak Baskara itu mengakui bahwa dia akan menyerahkan semuanya ke tangan Yasmin. Diwawancara. Tentang syuting hari ini bang? Hmm. Ngapain aja mungkin? Hari ini gue pribadi masih berhubungan dengan anak gua yang dimana itu dia baru mengetahui kalau Nina itu sebenarnya adalah ibunya Kayla dan dia mau cari tahu tentang kebenaran itu. Bahkan dia rela sampai cabut sekolah dan gue sampai nyamperin sekolah, gue sama Yasmin sampai cari-cari di sekitar, sampai ya kemanapun yang sekiranya possible bisa gue samperin dan akhirnya dia ditemukan di pinggir jalan dan hampir ditabrak oleh mobil. Jadi memang, tapi gue di satu sisi gue masih ngelak kalau ternyata Nina itu adalah ibunya Kayla gitu. Oke guys, jangan lupa nonton sinetron Cinta Yasmin setiap hari di RCTI. Oke.